Dan pemirsa, untuk membahas terkait RUU KUHP yang baru saja disahkan DPR pada hari ini, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana yang juga seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibbu Nugroho, melalui sambungan virtual. Prof. Hibbu, selamat sore. Selamat sore, Mas Said. Baik, saya mau langsung saja, Prof. Apakah Prof. Hibbu sudah mempelajari KUHP yang baru saja disahkan di DPR dan bagaimana pandangan Anda terhadap isi KUHP ini? Ya, kalau melihat si KUHP semangatnya kan ini sebagai bentuk pembaruan yang kalau kita lihat perkembangannya kan dari penjajahan Belanda, IR, kemudian HR itu meletakkan kita sebagai objek pemeriksaan, kemudian KUHP meletakkan kita sebagai subjek, ini sudah bagus sekali, jadi suatu lompatan. Nah, kemudian yang terbaru lagi 2023 yang meletakkan sebagai security adjudikasi dan check and balance. Ini suatu lompatan yang luar biasa karena dinamika masyarakat untuk menetapkan pada suatu yang equal, ada suatu keseimbangan. Nah, cuman memang yang saya baca ada beberapa pasal yang agak sedikit memerlukan ketegasan, khususnya tadi sampaikan tadi Mas, pasal 5, penyelidikan. Kalau kita konsep penyelidikan itu adalah tindakan menentukan suatu peristiwa. Dan itulah. Nah, menentukan peristiwa. Tapi dari draft ini saya belum bisa draft aslinya loh ya, draft aslinya ya. Yang saya baca, draft yang kami peroleh, itu dalam penyelidikan, itu dapat atas perintah penyidik melakukan upaya paksa. Penangkapan, penahanan, penggeledahan. Padahal itu masih konsep penyelidikan. Konsep penyelidikan itu suatu tindakan peristiwa. Nah, upaya paksa itu upaya paksa di dalam suatu sidik sudah masuk kualifikasi peradjudikasi yang kualifikasi penyidikan lah. Domain yang ada di penyidikan itu kayaknya digeser di dalam suatu penyelidikan. Lah, inilah yang ada suatu kekhawatiran di dalam suatu konteks masyarakat teman-teman polisi itu melebar kemana-mana. Gitu Mas. Itu dalam hal upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Itu juga sudah dijelaskan banyak sekali. Dengan demikian kekhawatiran itu saya kira perlu ada suatu ketegasan. Apa itu selidik, apa itu sidik. Jadi kayaknya nggak ada perbedaan kewenangan penyidik, apalagi melakukan upaya paksa, apalagi kewenangan penyelidik yang selama ini tidak benar, tidak ada. Nah, disitulah yang saya kira akan menjadikan suatu perdebatan di dalam implementasinya. Satu. Kedua, tadi sudah disebutkan Mas Said. Di dalam pasal 6 tentang penyidik utama, Polri sebagai penyidik utama. Padahal sekarang ini kalau kita lihat ya penyidik ya ada penyidik polisi, penyidik jaksa, PPNS. Yang saya melihat PPNS itu tampaknya nggak dapat ruang. PPNS masih dalam koordinator kepolisian, Kormas. Padahal dalam tindak pidana yang sekarang ini canggih, justru PPNS itu menjadi ke depan. Perbankan, biaya cukai, kemudian OJK, itu orang-orang yang spesialis semua, tapi di bawah kendali polisi Republik Indonesia. Nah, ini nggak ada perubahan kali ini. Jadi polisi masih berwenang, apalagi tadi saya di dalam pasal 6 penyidik utama. Secara kontrari, berarti ke depan ada penyidik madya, kemudian penyidik pratama, penyidik utama. Dan itu, ini perdebatan walaupun istilah ini saya kira sebagai tidak dimanding sana, tapi istilah itu bawa mana? Berarti ke depan ada penyidik pratama, madya utama, karena Polri sebagai penyidik utama. Siapa yang bukan penyidik utama? Nah, di sini saya kira nanti ada suatu perdebatan di dalam suatu. Ya kalau perdebatan, kalau sebagai monopoli, saya kira ini suatu juga bergeser kurang baik. Begitu Mas. Menurut Anda apa pasal-pasal apa saja yang sangat krusial dan bisa jadi akan memberikan dampak negatif nih bagi para masyarakat kita umumnya terhadap RKUHP yang baru ini? Ya, pasal-pasal yang menyentuh pada seseorang yang terkait sebagai penetapan upaya paksa. Gitu. Kalau terkait dengan proses peradilan, saya kira suatu nggak problem lah, itu bagian dari proses. Tapi bagaimana menetapkan perlakuan sebagai seorang tersangka, menetapkan perlakuan sebagai seorang tertangkap, tergeledah, tersita, ini saya kira perlu suatu penegasan yang jelas, sehingga jangan sampai multitafsir.
Karena dalam hukum acara pidana Mas Said, itu adalah hukum yang tidak bisa ditafsirkan. Baik. Karena kalau ditafsirkan, nanti penegak hukum akan semau sendiri. Oh, itu kan kewenangan saya. Nah, disinilah batasan dalam RKUHP itu harus meletakkan batasan kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya hukumnya. Gitu. Prof. Hipnu, ini kan sudah disahkan begitu ya, sudah menjadi KUHP yang baru, ya meskipun nanti akan berlaku di Januari nanti. Tapi menurut Anda masih adakah upaya-upaya legislasi yang bisa dilakukan? Ketika misalnya ada pasal-pasal yang tadi menurut Anda masih menimbulkan banyak pertanyaan, apakah misalnya dengan undang-undang turunan pelaksanaannya nanti kita bisa usulkan hal-hal untuk memperbaiki yang tadi, atau bagaimana? Masih adakah cara menurut Anda? Ya, masih banyak. Kan undang-undang kan bukan barang mati, kan gitu kan. Masih bergerak terus. Oleh karena itu dalam seperti ini bisa dilakukan dengan uji Mahkamah Konstitusi terhadap hal-hal yang tidak memberikan kepastian hukum, hal-hal yang tidak memberikan keadilan hukum masih. Tapi kan paling tidak kalau itu terjadi kan banyak biaya, keluar biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Sehingga sedini mungkin kalau bisa nanti dalam hal pasal-pasal yang terkait masih ada suatu tarik ulur, itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga membuat suatu aturan pelaksanaan, penjelasan, gitu loh. Sehingga akan menjadikan hukum itu sebagai lex stricte dalam suatu penerapannya. Sehingga tidak menjadi bias yang ditakutkan ada penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum. Itu yang dihindarkan. Itu yang dihindarkan. Karena proses itu sudah kita lewati dari asas inquisitur menjadi asas akusatur. Yang melihat seseorang sebagai objek menjadi subjek, kedudukan sama dalam peristiwa hukum. Baik, masih ada aturan pelaksanaan yang seharusnya dipertegas begitu ya, diluruskan apabila kemudian ada diksi atau pernyataan yang multitafsir di sana. Terima kasih banyak Prof. Hipnu sudah berbagi pandangan bersama kami.